Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, kita akan mengupas topik yang sangat penting tapi sering diabaikan, yaitu hal-hal yang sebaiknya kita rahasiakan dari orang lain. Dalam hidup ini, memang tidak semua informasi perlu atau bahkan aman untuk dibagikan secara luas. Jadi, yuk simak bersama apa saja hal-hal yang lebih baik kita simpan untuk diri sendiri agar kita bisa menjaga privasi dan keamanan kita. Siap-siap, catat poin-poinnya, dan mari kita mulai. 1. Rahasiakan saldo rekeningmu. Sekarang, mari kita bahas poin pertama yang sangat krusial. Saldo rekeningmu. Teman-teman, membagikan informasi tentang keuangan pribadi kita kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang kita percaya sekalipun, bisa membuka pintu kepada berbagai masalah yang tidak kita inginkan. Dari risiko penipuan, pencurian identitas, hingga sekadar pertanyaan atau komentar yang bisa membuat kita tidak nyaman. Jadi, apapun kondisi saldo rekeningmu, baik itu sedang bertambah atau berkurang, informasi ini adalah untuk dirimu sendiri. Bank sudah melindungi data keuanganmu dengan baik dan kita juga harus melakukan hal yang sama. Ingat, dalam hal keuangan, lebih aman lebih baik. Jaga informasi ini agar tetap privat, simpan hanya untuk dirimu sendiri, dan pastikan kamu mengamankan semua akses ke informasi keuanganmu dengan password atau pengamanan lain yang kuat. 2. Rahasiakan masalah keluargamu. Beranjak ke poin kedua, kita akan membahas tentang pentingnya merahasiakan masalah keluarga. Teman-teman, setiap keluarga pasti memiliki cerita dan tantangan mereka sendiri. Entah itu masalah keuangan, perselisihan internal, atau situasi pribadi lainnya, membeberkannya secara luas bukan hanya bisa mengurangi privasi keluargamu, tapi juga dapat memperburuk situasi yang ada. Membagikan masalah keluarga seringkali tanpa sengaja membuka ruang bagi orang lain untuk memberikan penilaian, saran yang tidak diminta, atau bahkan menggunakannya sebagai alat untuk memanipulasi situasi demi keuntungan pribadi mereka. Penting bagi kita untuk menangani masalah ini dalam lingkup keluarga atau dengan profesional yang terpercaya seperti konselor atau psikolog jika diperlukan. Dengan menjaga masalah ini tetap di dalam lingkungan keluarga, kita dapat menciptakan ruang yang aman untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang paling sehat dan produktif. Jadi, teman-teman, ingatlah bahwa privasi keluarga adalah benteng yang menjaga kita semua tetap aman dan kuat bersama. 3. Rahasiakan rencana masa depanmu. Bergerak ke poin ketiga, kita akan membahas mengapa penting untuk merahasiakan rencana masa depanmu. Saat kamu sedang merencanakan sesuatu yang besar seperti karir baru, bisnis startup, atau bahkan perubahan besar dalam hidup pribadimu, sangat bijaksana untuk menjaga detail-detail ini tetap dalam lingkup yang terbatas sampai waktunya tepat. Membagikan rencana terlalu dini dapat membuka peluang bagi orang lain untuk meragukan, mengkritik, atau bahkan menghalangi langkah-langkahmu karena berbagai alasan. Lebih buruk lagi, bisa jadi ada orang yang memiliki akses kepada sumber daya serupa dan menggunakan informasi yang kamu berikan untuk bergerak lebih cepat dari kamu. Oleh karena itu, teman-teman, simpanlah rencana-rencanamu sebagai kartu truf yang kamu rilis hanya pada momen yang paling tepat. Ini bukan hanya soal menjaga kejutan, tapi juga tentang melindungi kemajuan pribadi dan profesional yang mungkin sangat berharga untuk kesuksesanmu di masa depan. Saatnya tiba, kamu bisa membagikan keberhasilanmu dengan bangga tanpa risiko yang tidak perlu menghambat jalanmu. 4. Rahasiakan kritik atau komentar negatif tentang orang lain. Selanjutnya, pentingnya merahasiakan kritik atau komentar negatif tentang orang lain. Di dunia yang semakin terkoneksi, kata-kata kita, baik yang diucapkan secara langsung atau melalui media sosial, bisa memiliki dampak yang sangat luas dan kadang-kadang tidak terduga. Membagikan pandangan negatif atau kritik terhadap seseorang bisa dengan mudah menyebar lebih luas dari yang kita niatkan, dan sekali kata-kata tersebut keluar, kita tidak bisa lagi mengendalikannya. Ini bisa berakhir merusak reputasi seseorang atau lebih buruk lagi, memicu konflik yang tidak perlu. Juga, komentar negatif yang kamu sampaikan bisa kembali untuk merugikanmu, mempengaruhi bagaimana orang lain memandang integritas dan karaktermu. Jadi, teman-teman,
Jika kamu memiliki masalah atau tidak setuju dengan seseorang, cobalah untuk menyelesaikannya secara langsung dengan mereka atau simpan untuk diri sendiri. Dengan cara ini, kamu dapat menghindari potensi konflik dan menjaga hubungan baik dalam jaringan sosial atau profesionalmu. Ingat, diplomasi dan kebijaksanaan seringkali adalah pendekatan terbaik dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan semua orang. 5. Rahasiakan hadiah atau pemberian yang besar. Kita akan membahas mengapa penting untuk merahasiakan hadiah atau pemberian yang besar yang kamu terima atau berikan. Mendapatkan atau memberi sesuatu yang berharga memang momen yang menyenangkan dan seringkali penuh emosi, namun membagikannya secara luas bisa menimbulkan beberapa masalah yang tidak terduga. Pertama, jika orang lain tahu bahwa kamu baru saja menerima sesuatu yang berharga, ini bisa membuatmu menjadi target pencurian atau permintaan uang. Orang bisa jadi iri atau berharap kamu akan membagikan keberuntunganmu dengan cara yang sama kepada mereka yang bisa menempatkanmu dalam situasi yang sulit atau tidak nyaman. Kedua, jika kamu adalah orang yang membagikan informasi ini bisa membuat penerimaan hadiah terasa kurang tulus. Orang lain mungkin berpikir kamu hanya mencari perhatian atau pujian, bukan benar-benar ingin menyenangkan hati penerima. Jadi teman-teman, pertimbangkan untuk menjaga privasi tentang hadiah besar atau pemberian signifikan. Biarkan momen-momen tersebut tetap spesial dan pribadi antara kamu dan orang yang terlibat secara langsung. Dengan cara ini, nilai dari pemberian tersebut tetap murni dan makna di baliknya tidak terdistorsi oleh dinamika sosial yang tidak perlu. 6. Rahasiakan kesuksesanmu yang belum pasti. Mari kita bahas poin ke-6, pentingnya merahasiakan kesuksesanmu yang belum pasti. Ini berlaku khusus untuk pencapaian atau proyek yang masih dalam tahap perencanaan atau pelaksanaan awal. Banyak dari kita ingin berbagi kabar baik secepat mungkin, namun ada risiko besar jika informasi tentang kesuksesan yang belum sepenuhnya aman dibagikan terlalu dini. Misalnya, jika kamu baru saja mendapat tawaran pekerjaan baru atau sedang dalam proses negosiasi kontrak penting, membagikan informasi ini sebelum segalanya dipastikan sepenuhnya bisa mengundang masalah. Orang lain bisa jadi iri dan mencoba menggagalkannya atau kondisi bisa berubah sehingga kesuksesan yang tampaknya pasti menjadi batal. Oleh karena itu, simpan kabar baik tersebut sampai semua sudah resmi dan tidak ada lagi halangan yang bisa merusaknya. Dengan cara ini, kamu dapat mengumumkan kesuksesanmu dengan kepastian penuh dan tanpa harus khawatir akan intervensi yang tidak diinginkan. Ini bukan hanya soal menjaga kejutan, tetapi juga melindungi potensi kesuksesan yang sedang kamu raih. Nah, itulah beberapa hal penting yang sebaiknya kamu jaga kerahasiaannya. Mengelola informasi apa yang kita bagikan dan dengan siapa kita membaginya bisa sangat mempengaruhi privasi dan keamanan kita sehari-hari. Ingat, tidak semua hal perlu dibagikan dan menjaga beberapa informasi tetap pribadi bisa membantumu menjalani hidup yang lebih tenang dan terlindungi. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika kamu menemukan informasi di video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan tekan bel notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Bagikan video ini dengan teman dan keluargamu, dan kami akan bertemu lagi di video selanjutnya.